Saudara, hari ini kita akan melihat tema tentang kenaikan Yesus. Untuk apa dia naik? Kalau saudara ingat, hari kenaikan itu tanggalnya berubah-ubah ya. Berbeda dengan hari-hari kalau kita merayakan Natal. Jadi ini salah satu perayaan yang tanggalnya berpindah seperti Paskah, saudara ya. Dari mana dihitungnya? Itu selalu pasti hari Kamis, 40 hari setelah Paskah, dan 10 hari sebelum Pentakosta. Puji Tuhan ya, di Indonesia hari kenaikan itu libur. Benar ya? Waktu saya berkesempatan studi di Eropa, saya cari gereja hari kenaikan. Nggak ada, di sana bukan hari libur, saudara ya. Indonesia ini sangat beragama. Jadi banyak kegiatan, jadi kenaikan itu juga bagi gereja di Indonesia kita rayakan dan itu hari libur nasional, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, apa yang menarik, peristiwa kenaikan Yesus kalau saudara perhatikan ini ada di dalam pengakuan iman kita ya. Ini adalah salah satu butir pengakuan iman rasuli dan juga pengakuan iman Nisea. Dan ini salah satu dari 7 babak utama. Kalau kita melihat narasi tentang kehidupan Kristus, kelahiran, pembaptisan, transfigurasi waktu dia dimuliakan di atas gunung, penyalipan, kebangkitan, kenaikan, dan juga kedatangan Yesus kembali. Dan Alkitab mencatat ini, paling tidak tempat yang sangat jelas, dicatat di dalam kitab Injil Lukas pasal 24, Injil Markus pasal 16, dan secara rinci saudara bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama, ayat 9 sampai 11. Nah, kita akan membaca hari ini di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 ya, supaya kita jadi mengerti apa konteks dari kenaikan Kristus dan bagaimana signifikansinya bagi hidup kita masa kini. Mari saudara kita baca bergantian. Saya mulai baca ayat yang pertama. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-12 ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang bukan hanya membacanya,
tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga mungkin jarang dibahas di dalam banyak kesempatan gerejawi kecuali hari kenaikannya. Tapi mari kita coba melihat sama-sama apa yang menjadi makna kenaikan Kristus. Jadi ada beberapa bagian yang saya mau bagikan bagi kita. Yang pertama, nanti kita akan lihat juga ayat-ayatnya saudara. Kenaikan Kristus merupakan momentum yang memisahkan antara apa yang dilakukan dan diajarkan Yesus secara langsung dan apa yang selanjutnya dilakukan dan diajarkan Yesus melalui Roh Kudus dan para murid atau rasul Yesus. Jadi begitu kita lihat peristiwa kenaikan, maka disitulah awal kitab Kisah Rasul kita melihat Yesus terangkat ke surga dan ini menjadi masa di mana murid-muridnya dalam kuasa Roh Kudus terus memberikan pengajaran ya. Itu saudara bisa lihat tadi di ayat yang kita baca. Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini menjadi sebuah penanda era baru kehadiran Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Kalau kita lihat Yesus mengajarkan pasal Yohanes 16 ayat 7 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kenapa kalimatnya lebih baik aku pergi? Saudara, beberapa penafsir mengingatkan bahwa kehadiran Yesus yang dibatasi dalam tubuh fisik hanya bisa hadir di Palestina pada waktu itu. Tetapi ketika Roh Kudus hadir, maka lihat ini yang Yesus katakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, perhatikan, menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kehadiran Roh Kudus yang diam di hati setiap kita yang percaya. Memastikan ini menjadi bagian yang kita nikmati. Jadi kenaikan Yesus, era baru, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus diam di hati setiap kita yang percaya. Apa kaitannya dengan gereja kalau begitu saudara? Makna kenaikan Yesus dan kaitannya dengan gereja, kenaikan Kristus mengakhiri pelayanan Yesus dalam tubuh fisiknya yang sekali lagi dibatasi dengan waktu. Tapi kalau saudara perhatikan, Yesus yang dibatasi dengan waktu dan tempat, dan ini memulai pelayanannya dalam tubuh rohaninya, yaitu gereja. Jadi ini era Roh Kudus, era gereja, itu yang kita pahami. Dan kenaikan itu menolong kita menghayati bahwa yes, Tuhan hadir di dalam gerejanya. Bagaimana kaitannya dengan dunia? Kenaikan Kristus mengakhiri kedatangan Yesus yang pertama dan memulai penantian akan kedatangannya yang kedua. Jadi ada kedatangan pertama, lalu dia naik ke surga, berarti kita menantikan kedatangannya yang kedua. Dan ada masa di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, kita harus mengisi waktu tersebut menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat mengapa kenaikan ini penting, menandai Roh Kudus turun, menandai gereja menjadi pusat misi Allah, dan melihat bahwa ada tugas yang penting yang diberikan kepada kita. Tapi mari kita coba lihat lagi, kalau Yesus naik artinya apa bagi kita? Saya mengambil dari satu buku sederhana mengingatkan significance of Christ's ascension. Jadi waktu Yesus naik, Bapak Ibu Saudara,
Apa sih signifikansinya? Yesus di mana sekarang? Ada yang bilang kan dia ada di hati kita. Loh, tapi pada saat yang sama ketika kita melihat Yesus naik ke surga, ini menjadi satu bagian teologis yang harus kita pikirkan bersama-sama. Maka ada 3 fakta kenaikan Yesus Kristus yang disimpulkan dengan sederhana dalam 3 kalimat, saudara. Pertama, Jesus is in heaven now. Ini dalam konteks teologis. Bukan berarti dia tidak hadir, tetapi kehadirannya secara penuh seperti yang dialami di dalam perjanjian baru pada masa rasul-rasul. Jesus is in heaven now. Nah, kalau kita ada di dalam Yesus, berarti we are there in heaven. And with Christ now. Secara spiritual. Dan yang ketiga, we will be with Christ in heaven then. Kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia itu kelak. Jadi ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Nah, coba kita lihat bagaimana Alkitab mengajarkan kebenaran-kebenaran ini. Kita mulai dari yang pertama. Kalau Yesus ada di surga, apa yang dia lakukan? Ada 2 hal yang menarik Alkitab sampaikan. Berarti yang pertama, Yesuslah Raja yang memerintah. Emangnya Yesus di surga ngapain, saudara? Ya, surga adalah tempat di mana kerajaan Allah secara penuh boleh dialami dan dinikmati. Maka perhatikan, ini nubuatnya sudah ada di dalam kitab Daniel. Coba kita lihat Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14 ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, kebenaran ini menolong kita menghayati bahwa Kristus memerintah itu sudah dinubuatkan, itu sedang terjadi dan akan digenapi waktu Yesus datang kedua kali. Makanya Paulus di dalam Filipi mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya tidak tahu bagaimana saudara menghayati siapa Yesus yang saudara dan saya sembah. Setiap kali kita bernyanyi tadi ya, segala kuasa ada dalam namanya, di dalam tangannya. Saudara, ini keyakinan orang percaya. Kenapa? Karena Yesus naik ke surga, dan perhatikan istilah yang digunakan, duduk di sebelah kanan Allah. Istilah duduk di sebelah kanan menjadi tempat di mana seorang raja biasanya memberikan kuasa kepada tangan kanannya. Kira-kira begitu konsep yang dipahami, sehingga duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti Yesus memerintah. Dan kalau Yesus memerintah, apa dampaknya buat kita? Di dalam dunia yang kita lihat begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan. Ingat Yesus yang memerintah. Pemerintah dunia bisa terlihat begitu mengerikan. Tadi saya dapat info doa untuk pemimpin di China ya. Bapak Ibu tahu hari ini atau besok kalau saya tidak salah, sidang untuk menentukan hukuman bagi seorang pendeta dari gereja yang mereka ditangkap
Waktu membaca, istrinya kemudian memberi kesaksian. Tadi malam ada Zoom, istrinya memberi kesaksian. Saya tidak ikut Zoom-nya, tapi saya baca laporannya. Mereka mengatakan, doakan untuk keputusan yang akan dilakukan dalam sidang besok ya. Pemerintah China ini susah-susah gampang saudara ya. Nah mereka tangkap hamba Tuhan ini. Dan ini gereja yang punya visi mengirimkan banyak hamba Tuhan untuk jadi penginjil, tapi pendetanya ditangkap, beberapa petingginya ditangkap, tetapi kemudian ibu pendetanya sharing bahwa salah satu yang disyukuri, ada beberapa orang yang minta dibaptis karena lihat keberanian. Kenapa nggak tutup gerejanya? Tetap, sehingga katanya yang disyukuri ada orang-orang yang datang dan minta dibaptis. Justru karena peristiwa ini. Di tengah-tengah dunia yang mungkin begitu kelihatan tidak suka dengan kekristenan. Tidak suka dengan orang percaya. Ada Yesus Raja yang memerintah. Ada banyak ayat yang bicara itu saudara. Salah satunya Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 23. Mari kita coba perhatikan ayatnya sama-sama. Saya bacakan bagi kita. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah ini ya, lihat Paulus menghayati teologi kenaikan. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini bukan hanya pemahaman teologis biasa saudara ya. Tapi kiranya jadi pengalaman rohani kita. Yesus yang saudara dan saya sembah. Yesus yang bertakhta di surga. Christ Jesus is ruling, overseeing all moments in history of this world. Yesus memerintah. Dia melihat semua kejadian di dalam sejarah. Ingat dia berkuasa. Apa yang terjadi saat ini? Setiap bagian dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menjadi letih, lesu. Jangan mundur saudara. Ingat dia memerintah. Do not grow weary. He is ruling. Jadi apa artinya Yesus di surga? Kadang-kadang kan kita doa Bapa kami gitu ya. Bapa kami yang di surga. Penghayatan kita Yesus juga naik ke surga. Apa maksudnya? Ingat ini yang pertama. Dia Raja. Raja yang memerintah. Kalau kita bicara raja langsung bayangannya waduh jauh banget raja itu ya. Tapi ingat juga. Di surga Yesus pengantara kita. Di dalam Alkitab kita melihat beberapa ayat bicara Yesus sebagai pengantara. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. 1, 2, iya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus di dalam hidup kita, memberikan keyakinan, kita diterima oleh Bapa. Bukan karena kita. Tapi karena dia. Dia menjadi pengantara. Ibrani memberikan konsep dari perjanjian lama. Yesus itu imam besar. Saudara ingat orang Yahudi kalau datang ibadah harus lewat imam. Tidak bisa langsung datang. Maka dia gambarkan Yesus adalah imam besar. Coba kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit,
yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita sering kali dengar Yesus bersyafaat bagi kita. Dia berdoa bagi kita. Christ is standing in front of the Father, actively interceding for us. Sang imam besar itu di hadapan Bapanya berdoa syafaat untuk kita, praying for us, helping us in our weaknesses, defending us to stand against the devil's accusation to us as our advocate. Iblis itu terus menuduh kita. Yesus seperti advokat, saudara ya, pendamping, seperti pengacara yang membela kita. Saya tidak tahu bagaimana saudara menghayati akan hal ini, tapi Yesus di surga, dia naik ke surga. Ini bukan cuma pengakuan kosong, tetapi pengakuan dia raja, tapi juga dia dekat karena dia pengantara kita kepada Bapa. Jadi setiap kali hari Minggu nanti kalau kita berdiri, Yesus Kristus mati, lalu kita bilang dia dikuburkan, mati dan bangkit, naik ke surga. Ini pengakuan iman. Kenapa kita mengaku dia naik ke surga? Karena dialah raja yang memerintah dan dialah yang menjadi perantara kita. Yang kedua, kalau begitu kita juga di surga. Ini gimana penghayatannya? Dulu dosen saya kasih gambaran begini saudara ya. Kalau ini saudara dan saya, kita ini kan berdosa, tetapi kemudian anggaplah ini Kristus, begitu kita ada di dalam Dia, maka hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Gambaran ini memastikan kita menjadi satu. Ini istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus. Berkali-kali dalam teologi Paulus dia mengatakan di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Dia. Jadi begitu saudara dan saya percaya pada Kristus, kita ada di dalam Dia. Kita bersatu dengan Dia. Apa yang menjadi pengalaman Kristus itu jadi pengalaman kita. Nah ini yang diajarkan di dalam teologianya Paulus saudara ya. Ada yang nanya sama saya, anak sekolah minggu ya. Jadi sebenarnya Yesus dalam kita atau kita dalam Yesus? Kalau Yesus dalam kita, berarti kitanya besar, Yesusnya kecil. Kalau kita dalam Yesus, berarti Yesusnya besar, kitanya kecil. Nah ini karena kita konsepnya kesatuan kuantitas. Ini adalah teologi union with Christ, menjadi satu dengan Kristus. Satu itu bukan kesatuan fisik yang dilihat. Dan memang seperti gambaran ini saudara ya. Coba nanti saudara di rumah ambil tisu atau kapas ya. Masukkan ke dalam air. Kalau ada tisu kapas kita masukin ke dalam air. Sekarang saya mau tanya. Itu tisu dalam air atau air dalam tisu? Sama ya, menyatu ya. Makanya Paulus bisa bilang begini, karena Kristus mati, aku mati. Karena Kristus bangkit, aku bangkit. Ini penghayatan Paulus. Dan karena Kristus naik ke surga, Paulus juga bilang, aku sekarang ada di surga secara spiritual. Ada ayatnya? Ada, saudara ya. Jangan pikir buat-buatan teolog. Yuk kita baca sama-sama di Efesus pasal 2, ayat 4-6. 1, 2, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilampahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan saudara, satu waktu habis pelayanan begini ya, di satu kantor,
Habis saya khotbah ada yang datang ke saya lalu bilang, Pak boleh ngobrol sebentar? Saya pikir dia mau konsultasi apa saudara ya. Tiba-tiba dia bilang, Pak beli sama saya aja Pak. Apa ini? Tanah makam. Saya ditawarin satu makam 68 juta Pak. Udah semua. Nggak usah bayar fee lagi. Jadi saya kaget waktu itu saudara ya. Baru khotbah, taunya ditawarin, Pak ikut ini saja Pak. Dia bawa satu map bagus begitu ya. Ini tanah makamnya sudah pas Pak, 68 juta dia tawarin begitu. Ya saya nolak saudara ya, nggak ada juga duit segitu ya. Ya saya bilang ya oke enggak. Tapi kemudian pulang saya mikir-mikir gitu ya. Sebenarnya ada satu pribadi yang menyediakan tempat yang jauh lebih indah. Kita mungkin persiapan ya, mungkin ada Bapak Ibu udah beli ini sebelahan begitu ya. Mau yang view-nya gunung, padahal juga nanti nggak bisa lihat ya. Tapi kita udah cari tempat terbaik, RMD, rumah masa depan. Tapi saudara, waktu kita mengaku Yesus naik ke surga. Dan saya percaya pada Yesus, maka dia memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga ini adalah penghayatan rohani. We are there in heaven with Christ now, spiritually. Karena itu kata Paulus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara ingat, kita tidak hanya hidup dalam dunia sekarang, tapi Tuhan minta kita sebagai orang-orang, kita punya dua warga negara ya. Kerajaan Allah dan Indonesia gitu ya. Dan ini harusnya menjadi sikap hidup kita. We have been raised to a new life and are seated with Christ in heaven spiritually. Kita telah dibangkitkan masuk dalam hidup baru dan bahkan kita bersama Kristus duduk di surga secara rohani. Ini already but not yet ya. Kalau ditanya, saudara sudah selamat atau belum? Ya, sudah Pak. Tapi terus Yesus masih belum datang lagi. Jadi sebenarnya penghayatan kita already, yes, tapi menanti penggenapan. Already but not yet. Dan karena itulah kita mengalami semua sukacita itu. Kalau Kristus datang, kita akan mengalaminya secara penuh. Tapi sekarang dikasih cicipan awal, saudara. Saudara pernah lewat di restoran atau toko roti yang suka kasih tester? Ada yang suka lewat berkali-kali ya. Habis lewat 10 kali kenyang ya. Tapi tester itu kan sebenarnya gini, kalau mau fullnya di mana? Di dalam. Jadi saya suka bayangkan gini ya. Orang Kristen sekarang di tengah pergumulan dunia, ada nggak sukacita ikut Tuhan? Ada. Tuhan sudah kasih. Tapi itu ingat, itu hanya testernya. Tapi testernya aja udah seneng ya. Apalagi nanti waktu Kristus datang kedua kali. Kita akan menikmati the full blessing, joy, peace. Dan karena itu kita boleh berkata tidak kepada dosa. Pikirkan apa yang di atas. Kalau dunia bilang indah, ikut Tuhan jauh lebih indah. Dunia bilang enak, ikut Tuhan jauh lebih manis. Tapi Pak, saya mengalami penderitaan, pergumulan karena ikut Tuhan. Tapi ingat, Tuhan akan datang kedua kali. Dan dia akan memberikan semua yang indah itu yang dia janjikan pada kita. By God's grace, we can set our minds to holy thought, not to sinful thought. Jadi saudara bayangkan ya, kita orang yang terus punya pandangan kekekalan kepada surga. Dan keyakinan kita pasti ke sana, betul ya? Ini insya Yesus atau pasti? We will be with Christ. Kalau kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita. Karena itu Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Banyak orang Kristen kena penyakit curigation sama Tuhan. Curiga terus. Tuhan gak baik nih kayak sama saya. Tuhan kayaknya lagi gak suka sama saya.
kita kena penyakit mencurigai Tuhan. Tuhan ingatkan murid-muridnya. Waktu mereka tahu Yesus akan meninggalkan mereka, kembali kepada Bapa, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Banyak orang bertanya secara teologis ya, mungkin bisa diskusi nanti, surga itu tempat atau apa sih Pak? Katanya surga di bawah telapak kaki ibu lagi. Hah? Kalau ibunya lupa cuci kaki, wah surganya kotor berarti ya. Tapi bagi saya akhirnya, mau saudara bilang itu tempat secara literal, mungkin tempat secara spiritual atau dimensi, terserah saudara. Tapi surga yang pasti, di mana ada Yesus, di situ kita ada, dan itulah surga yang sesungguhnya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah keindahan. Yesus naik ke surga berarti dia memerintah, dia perantara. Yesus naik ke surga berarti aku juga bersama dengan dia di surga secara spiritual. Meskipun saya masih hidup di dunia, saya tidak ikut nilai dunia karena saya warga kerajaan surga. Dan saya pasti ke sana karena ini janji Tuhan. Di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Semoga setiap kali pengakuan iman rasuli terbayangkan itu ya. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kenaikan bukan akhir pelayanan Yesus. Ini melainkan awal dari tugas gereja sebagai saksinya. Saya akan tutup dengan dua perenungan. Ada dua hal yang harus kita waspadai sebagai gereja Tuhan masa kini. Pertama, saudara lihat, murid-muridnya bertanya. Jadi Yesus waktu itu setelah pelayanan, dia bangkit, dia mati, dia bangkit, ketemu murid-murid. Yesus sudah menjelaskan mereka kerajaan Allah, kerajaan Allah. Muridnya masih nanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Fokus mereka kerajaan apa? Dunia. Maka bagi kita orang percaya, sekarang menanti Yesus datang kedua kali, jangan hidup terlalu duniawi. Sehingga kita hanya memikirkan kerajaan duniawi, pemulihan kerajaan-kerajaan kita. Terus berpikir tentang diri kita. Dosa itu sebenarnya kuncinya apa saudara? Sibuk sama diri kita. Titiriri, mati-matian untuk diri sendiri. Bisnisku bagaimana, sehingga lupa kerajaan Allah saudara ya. Nah, jangan hidup terlalu duniawi. Loh, Pak, kita hidup di dunia, betul. Tapi jangan duniawi, jangan ikut nilai dunia. Sediakan waktu, minggu ibadah. Sediakan waktu untuk baca firman tiap hari. Kalau tiap hari punya waktu untuk cuan, harusnya juga punya waktu untuk Tuhan. Tapi, sebagai pengimbang, saudara, lihat. Waktu Yesus naik ke surga, murid-muridnya tuh, saya lagi bayangkan gimana filmnya ya. Karena mereka lihat terus gitu. Mungkin sambil melongo ya. Maka kalimat malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kalau tadi jangan terlalu duniawi, tapi yang kedua juga jangan terlalu rohani saudara. Maksudnya apa? Jangan terus memandang ke langit. Ada orang bicara kerohanian kayaknya lupa dengan tugas dunia. Terus menerus ibadah, sehingga lupa tugas bersaksi di dunia. Lupa tugas terlibat dalam dunia, melakukan segala sesuatu secara konkret demi pemulihan dunia ini. Kita membawa Injil kerajaan Allah. Injil yang menyelamatkan. Kalau kuasa itu turun, memperlengkapi kamu untuk jadi saksiku. Yesus naik, waktunya kita bergerak. Bukan perpisahan, tapi meneguhkan otoritas Kristus. Ini awal misi gereja yang harus kita tindak lanjuti. Saya tutup dengan beberapa ayat ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu.
dan kamu akan jadi saksiku. Siapa sih Roh Kudus? Yesus pernah bilang begini saudara ya. Ini kalimat Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi. Jadi maaf kalau banyak gereja ngaku-ngaku penuh Roh Kudus tapi tidak punya kesaksian, pelayanan yang memberitakan Injil. Apa ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Nih, bersaksi. Kadang-kadang gereja satu sama lain suka saling menghina ya. Gerejamu kurang Roh Kudus. Daripada gerejamu kebanyakan. Tapi apa bukti Roh Kudus hadir? Biarlah kita bersaksi. Ini slide terakhir. Roh Kudus yang sama, yang menguduskan, mempersatukan, dan membangun jemaat juga peduli menginjili dunia. Sebab ia pada akhirnya adalah roh yang bersifat misioner. Yesus naik, Roh Kudus turun, gereja punya tugas memberitakan Injil sampai Yesus datang kedua kali. Ini ciri hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan melulu bicara bahasa roh. Oh, dia penuh Roh Kudus, dia bisa ngomong bahasa roh, dia bisa jatuh menggelepar. Kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, mari beritakan Injil bahwa orang-orang yang belum kenal Yesus, keluarga saudara mungkin, teman bisnis saudara, teman kuliah saudara, teman kerja saudara, saksikan Yesus bagi mereka. Sehingga mereka akhirnya boleh mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menolong kita mengerti pengakuan iman kita ya. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, roh yang memampukan aku untuk jadi saksi di dalam dunia. Amin. Mari berdoa.